Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita Bapak Ibu pagi ini. Saya percaya kita menyambut hari ini dengan rasa syukur dan sukacita. Karena itu pagi ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita, kita akan bangun doa bersama dengan Tuhan. Kita diperjumpakan lagi dengan Renungan Harian Gereja Masehi Injili di Minahasa edisi Jumat 25 Agustus 2023. Mari saudara, sejenak kita bangun persekutuan doa dengan Tuhan, menikmati lawatannya untuk mempersiapkan kita memulai kehidupan di hari ini. Nyanyikan bersama pujian ini, naikkan doa pada Allah. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus. Sembah Dia yang di sorga, Allah yang maha kudus. Puji Dia, Juru Selamat manusia. Agungkanlah yang mulia, Juru Selamat dunia. Saudara, ketika kita datang dalam kesungguhan, dalam doa kita, dalam pujian kita, dalam penyembahan kita kepada Dia Allah dalam Yesus Kristus, maka kasih-Nya melawat kita dan kita punya sukacita untuk mempersiapkan diri menghadapi hari ini, pergi untuk menjadi alat kesaksiannya. Sekalipun ada banyak tantangan di luar sana, tapi kita tidak akan pernah takut karena iman kita kepada Yesus Kristus menjamin kita untuk menikmati kemenangan di hari ini. Mari kembali saudara, kita angkat pujian ini, naikkan doa pada Allah. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus. Sembah Dia yang di sorga, Allah yang maha kudus. Puji Dia, Juru Selamat manusia. Agungkanlah yang mulia, Juru Selamat dunia. Puji Dia, Juru Selamat manusia. Agungkanlah yang mulia, Juru Selamat dunia. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, puji nama Tuhan. Tuhan anugerahi kita lagi kesempatan di hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum baca Alkitab, mari kita berdoa. Biarlah firman-Mu jadi penerang dalam hidup kami, agar firman itu menuntun kami ke jalan yang seharusnya kami tempuh. Tolonglah kami Tuhan, ada begitu banyak godaan yang bisa saja kami hadapi hari ini, tapi dengan firman-Mu kami bisa teguh dan kuat. Terpujilah Engkau, ini doa kami. Amin. Mari kita kembali buka Alkitab dalam Efesus pasalnya yang ke-6, ayat 17-18. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara-saudaraku yang terkasih,
Dalam firman yang kita baca tadi, ketika Paulus telah menyebutkan senjata-senjata yang kemudian harus kita miliki, yang itu adalah senjata yang Tuhan beri, dalam hal ini ada dua lagi yang diingatkan, yaitu ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Sesudah itu kemudian Paulus bicara soal berdoa. Dia minta agar supaya orang Kristen mendoakan orang-orang kudus. Dia minta agar orang Kristen tetap berdoa dengan tak putus-putusnya. Nah, ketika bicara doa, Bapak Ibu saudara-saudaraku, maka ini bicara sesuatu yang sangat pribadi dengan kita. Karena berdoa itu bicara hubungan intim dari kita dengan Tuhan yang mendengar doa-doa kita. Nah, di sini Paulus mengingatkan bahwa dalam peperangan rohani, doa itu sangat penting. Karena doa itu bicara kebergantungan kita kepada Tuhan. Ketika Tuhan memberikan, Bapak Ibu saudara-saudaraku, senjata itu. Tapi kalau kita tidak bisa menggunakannya karena ketidaktahuan kita bagaimana menggunakan senjata itu, maka berarti itu sia-sia. Apalah gunanya senjata yang disebutkan dalam bacaan Alkitab ini kalau kita tidak menggunakannya? Ini ibarat Bapak Ibu saudara-saudaraku ketika kita dibelikan HP dengan kecanggihan teknologinya tapi kita tidak bisa menggunakannya. Maka kita tidak bisa memanfaatkan teknologi itu dengan baik. Karena kita tidak tahu menggunakannya. Nah, demikian juga Bapak Ibu saudara-saudaraku ketika Paulus bicara soal perlengkapan senjata Allah dalam peperangan rohani. Dia diingatkan kita bukan melawan fisik. Kita tidak melihat orang, tapi kita berlawanan dengan iblis yang dikatakan memiliki tipu muslihat. Dia punya rencana yang terstruktur, sistematis untuk menjatuhkan kita. Sehingga bagaimana kita menggunakan itu kalau kita tidak meminta petunjuk atau meminta arahan dari sang pemberi senjata. Biasanya ketika kita membeli sesuatu selalu ada aturan pakainya. Cara menggunakannya seperti ini. Nah, demikian juga ketika kita mau menggunakan senjata dari Allah, kita harus meminta petunjuk dari Tuhan. Dan Paulus katakan, tak putus-putusnya kamu harus berdoa. Berdoa berarti ketergantungan kita kepada Tuhan. Atau dalam bahasa yang disebutkan di sini, dengan berdoa kita meminta petunjuk dari Tuhan untuk menggunakan perlengkapan senjata dari Allah agar kita mampu memenangkan peperangan. Sehingga kita tidak boleh lupa berdoa. Di sini dikatakan tak putus-putusnya, tak henti-hentinya. Berarti kita harus siap sedia, selalu membawa hidup kita dalam hubungan dengan Tuhan. Selalu mau mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan kita. Bukan kemauan kita, tapi kemauan Tuhan. Bukan kehendak kita, tapi harus kemauan Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita mampu memenangkan setiap peperangan. Terpujilah Tuhan, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tentu Roh Kudus menolong kami untuk bisa mencerna apa yang disampaikan tadi. Dan tolonglah kami Tuhan sebagai prajurit Kristus. Kami melawan kuasa jahat, kami melawan kuasa iblis. Dan biarlah kami diajar untuk bukan mengandalkan kekuatan kami, tapi mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan itulah kami diajarkan untuk berdoa, meminta pertolongan Sang Ilahi, agar kami yang insani ini, yang terbatas ini, diberi kemampuan untuk bisa melawan si iblis. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.